Beginilah dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut saat ajal datang menjemput. Setiap orang yang bernyawa akan mengalami sakaratul maut. Kematian menjadi salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil menghadap Sang Pencipta. Sebelum benar-benar diambil nyawanya, manusia akan terlebih dahulu merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut digambarkan sebagai prosesi kematian yang sangat menyakitkan bagi mereka yang merasakannya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit ketika kematian akan menjemput? Simak penjelasannya. Di saat seseorang akan menghadapi sebuah kematian, rasa sakit yang luar biasa akan dialami oleh si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu kadarnya seperti 300 tusukan pedang. Penderitaan terdahsyat si mayit ketika menghadapi sakaratul maut adalah di saat ruhnya sampai ke kerongkongan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Rabb Mulah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surah Al-Qiyamah 26:30. Ketika sakaratul maut menjelang, si mayit akan merasakan panas yang luar biasa dan sakit yang tiada terkira. Pedihnya sakaratul maut ini dikisahkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Saat itu ia didatangi oleh malaikat Israel, kedatangannya bukan untuk mencabut nyawanya melainkan untuk berkunjung. Dalam kesempatan itu Nabi Idris meminta tolong kepada Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris alaihi salam berkata, cabutlah nyawaku kemudian Allah menghidupkan aku kembali sehingga aku dapat beribadah lebih giat lagi kepada Allah setelah merasakan betapa pedihnya sakaratul maut itu. Lalu atas izin Allah, Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Melihat kejadian itu, Israel menangis seraya memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali, atas kuasanya Nabi Idris pun hidup kembali. Setelah itu Israel bertanya kepada Nabi Idris perihal sakaratul maut yang ia alami, Nabi Idris alaihi salam menjawab, sesungguhnya rasa sakaratul maut itu kuumpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya atau dikuliti hidup-hidup, dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit. Malaikat Israel pun berkata, sesungguhnya aku mencabut nyawamu secara halus dan hati-hati, dan sungguh hal itu tak pernah kulakukan sebelumnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, detik-detik ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut dari jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintih lirih, beliau berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Di sebelah Rasulullah sudah ada Fatimah dan Ali yang tertunduk oleh kesedihan mendalam. Melihat Jibril yang juga berada di samping memalingkan wajahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril? Jibril menjawab, siapa yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal? Setelahnya Rasulullah berucap, ya Allah, sungguh dahsyat sakaratul maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Israel telah diutus Allah untuk mencabut ruh Rasulullah dengan cara yang paling lembut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakitnya sakaratul maut bagaikan tusukan 300 pedang, hadis riwayat Tirmidzi.